Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mampir ke channel saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana mengatasi retak ya pada dinding tembok, retak rambut atau retak yang melebar. Seperti Anda lihat di layar di video Anda, ya ini terjadi retak-retak rambut. Meskipun kita sudah menggunakan bahan yang berkualitas, tetapi tetap saja ya, apalagi pada saat sekarang ini kualitas pasir misalnya banyak tercampur dengan lumpur dan sebagainya, sehingga meskipun kita sudah diaplikasikan dengan baik tetapi masih terjadi hal seperti ini jangan risau ya. Ini bisa kita atasi dengan sangat mudah dan hasilnya memuaskan. Bisa Anda kerok, bisa juga tidak ya retak rambut seperti ini, nanti dengan bahan-bahan yang akan saya sampaikan. Tetapi sebelum melanjutkan video ini, saya mohon dukungannya supaya channel saya ini terus berkembang dengan subscribe, like, dan share kepada rekan-rekan YouTube, sobat YouTube yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Ini retak rambut seperti ini ya, sangat panjang sekali, melebar. Kemudian nah ini bahan-bahannya. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah dempul cat mobil ya, kemudian lem kayu dan semen putih. Hanya 3 bahan ini saja ya. 3 bahan ini bagaimana pengaplikasiannya, mohon untuk tetap di channel ini sampai dengan selesai supaya hasilnya nanti memuaskan. Lemnya bisa lem POK, lem Raja Wali. Nah, kemudian dempulnya saya menggunakan dempul Sanpolak. Bisa dengan merek-merek lain ya, ada Alpha Gloss dan sebagainya. Nah, kita menggunakan KP untuk ini adalah hardener ya, hardener. Hardener ini untuk pengeras, jadi nanti dempul itu Sanpolak ini dempulnya dalamnya itu dicampur dengan sedikit dengan hardener. Menyampurnya, nah ini sudah dicampur ya pakai hardener dempulnya. Jadi sedikit aja hardenernya, 1 titik, kemudian sampai berubah warnanya dari yang abu-abu menjadi kuning ya. Lalu selanjutnya bagaimana cara pengaplikasiannya, kita dengan mudah ya, langsung saja ditempelkan ke dinding yang retak ya, seperti ini. Secara pelan-pelan saja dan tipis-tipis ya, setipis mungkin. Kemudian secara merata ya kepada tempat-tempat yang yang retak. Kita harus pelan-pelan menempelkannya. Ini jangan banyak-banyak ya membuat campurannya, karena sifatnya ini cepat mengeras. Bisa dengan KP, bisa juga dengan tangan ya, pakai telunjuk misalnya, karena tidak membahayakan, tidak ada cacat yang membahayakan. Tapi saya sebagai contoh saya menggunakan KP seperti ini ya. Selanjutnya setelah kurang lebih 30 menit dempul ini akan mengering ya, akan mengering. Proses selanjutnya adalah kita mengamplas dempul ini untuk meratakan dengan dinding ya. Kita menggunakan amplas berukuran 120 ya, P120, jadi tidak terlalu halus juga tidak terlalu kasar ya. Nah, ini amplasnya kita siapkan, amplas ukuran P120. Kemudian tentunya ya setelah ini kita menggosoknya dempul tadi dengan amplas ini untuk meratakan ya. Kita gunakan amplas jangan terlalu halus supaya nanti pada saat pengecatan juga tidak terlalu sulit ya. Artinya cat akan menempel dengan bagus. Ini lebih keras dari semen. Saya menggunakan semen berkali-kali dengan mortal, dengan apapun itu hasilnya kurang memuaskan. Tapi dengan ini alhamdulillah sangat kuat karena sifatnya elastis. Kita amplas setelah mengering.
Nah, kalau ini masih masih basah ya, belum terlalu kering. Kalau yang tadi sudah sangat kering, tapi kita amplas saja, tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, nanti juga kita akan mengaplikasikan Plamir. Tapi kalau untuk sempurnanya lebih sempurna kalau menunggu kering terlebih dahulu. Ini sebagai contoh saja ya. Mudah-mudahan ini berguna ya, karena seringkali terjadi hal-hal seperti ini. Retak rambut, untuk retak-retak besar juga bisa menggunakan dempul mobil ya, ini dempul cat mobil. Dempul ini juga digunakan untuk kayu ya. Nah, ini saya aplikasikan untuk dinding, ternyata bagus ya hasilnya. Ini elastis sudah teruji ya, silakan Anda coba. Murah, dengan 15.000 kita bisa menambal retak dinding. Setelah proses pengamplasan ya, kita melakukan Plamir ya. Ini sudah diamplas secara halus ya. Fungsinya Plamir ini adalah untuk nanti supaya cat tembok itu bisa menempel dengan baik. Bahannya adalah lem kayu, kemudian semen putih ya. Ya, perhatikan untuk pencampurannya, perbandingannya ini saya pakai 3 sendok ya, 3 sendok KP ini untuk ininya, untuk pasir, untuk semen putihnya ya. Kemudian kita campurkan dengan lem kayu. Dalam hal ini saya menggunakan lem pok ya, kurang lebih setengah sendok KP seperti ini. Nah, ini cukup ya. Ini baru 2 banding setengah. Nanti kalau terlalu encer bisa kita tambahkan lagi untuk semennya ya. Kita aplikasikan air ya, kemudian kita aduk secara merata sampai tercampur dengan bagus ya, halus ya. Kita campurkan. Proses ini sangat penting supaya daya rekat nanti cat ke dempul itu bagus. Seperti ini. Setelah nanti di Plamir, kita tinggalkan beberapa saat untuk mengering, kemudian kita amplas lagi. Ini adalah Plamir ya, campuran dari semen putih dengan lem kayu. Nah, kekentalannya seperti ini. Jangan terlalu encer ya, supaya pengaplikasian ke dinding yang sudah didempul tadi gampang, tidak tercecer kemana-mana. Kita menggunakan KP seperti ini, pelan-pelan saja. Plamir ini berfungsi selain untuk menguatkan, meratakan ya, meratakan hasil dempul tadi, juga agar cat tembok menempel lebih bagus, lebih erat ya ke dinding yang didempul tadi ya, ke hasil dempulan tadi. Kalau dempul langsung kita cat, nanti ada bayangan ya, jadi catnya tidak terlalu menempel dengan bagus. Tapi kalau sudah di Plamir ini rata, bahkan tidak kelihatan sama sekali ada dempulan. Plamir ini sangat kuat ya, bisa menggunakan mil, bisa menggunakan semen putih. Nah, ini campurannya dengan lem Raja Wali atau lem pox, lem kayu. Prosesnya pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, sambil menunggu kering. Nah, seperti ini secara merata. Itu kita membutuhkan kesabaran ya, harus telaten supaya hasilnya maksimal. Jangan terburu-buru ingin mengecat dinding tapi belum rata hasil tempelannya, sehingga hasilnya nanti kurang maksimal. Kita pelan-pelan saja, meskipun nanti diratakan dengan diamplas, tapi usahakan ini pada saat Plamir ini diaplikasikan serata mungkin, sehingga nanti pada amplasa itu hanya sekedar untuk meratakan saja amplas itu. Jadi diratakan dari awal Plamir itu.
amplas nanti hanya untuk meratakan saja. Ya seperti ini, kita ratakan serata mungkin ya. Bagian-bagian yang lain juga demikian, kita aplikasikan lamir. Ya, amplas yang lebih halus. Sudah saya sampaikan tadi, dia hanya meratakan saja. Tadi sudah hanya menghaluskan ya. Tadi sudah rata dengan menggunakan KP. Jadi ini hanya untuk menghaluskan saja. Pelan-pelan saja pengamplasannya. Oleh karena proses pengkapeannya tadi harus betul-betul rata. Anda lihat, ini sangat kuat sekali. Bagian-bagian lainnya juga kita amplas, baik bagian tengahnya terutama samping-sampingnya, supaya nanti tersamar atau rata dengan cat dinding di bagian yang lain, sehingga tidak menggelembung. Ini penemuan baru ya, dan sangat berguna. Nah, setelah itu, setelah kering atau setelah diamplas, baru kita lakukan pengecatan di sekitar tempat yang ditambal ya, yang retak tadi itu. Ini pengecatan awal sebelum nanti seluruh bagian dinding ini dicat tentunya ya, dengan cat yang sama dengan cat yang akan digunakan, warna yang digunakan di sekitar dinding. Seperti ini ya. Anda lihat rata dan kuat ya. Rata dan kuat. Kita menggunakan kuas ya. Nah, nanti pada saat pengecatan selanjutnya bisa menggunakan roll untuk seluruh bagian dinding. Ini hasil akhir ya, dari proses dari pendempulan sampai pengecatan. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.